Awal mula, di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur, terdapat sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Gedung ini adalah kantor cabang dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang baru saja dibuka. Meskipun baru beroperasi, gedung ini telah menjadi tempat penyimpanan barang-barang berharga dan data penting perusahaan. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk meningkatkan keamanan dengan menempatkan 5 orang penjaga malam, termasuk Bang Dodi. Bang Dodi adalah sosok yang dikenal tegar dan bertanggung jawab. Dengan pengalaman sebagai petugas keamanan selama beberapa tahun, dia merasa optimis dan bersyukur mendapatkan pekerjaan ini. Malam pertamanya bertugas dimulai seperti biasa. Dia dan rekan-rekannya berkumpul di ruang kontrol, memeriksa peralatan dan memastikan semua kamera CCTV berfungsi dengan baik. Saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Di luar gedung, suara kendaraan dan keramaian kota perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bang Dodi merasakan ada yang tidak beres. Suara detak jam di dinding terasa lebih keras, seolah mengingatkan mereka akan waktu yang berlalu dengan lambat. "Hei, Dodi, kau lihat CCTV di balkon?" tanya Rudy, salah satu rekan penjaga yang duduk di sampingnya. Bang Dodi menatap layar dan melihat sosok kecil berdiri di balkon. Sosok itu tampak menghadap ke arah mereka, dengan wajah yang samar-samar terlihat. "Mungkin hanya efek cahaya," jawab Bang Dodi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suasana semakin tegang. Rina, penjaga wanita, merasakan kedinginan yang aneh. "Apa kau merasa ini dingin?" Seolah ada angin yang berhembus dari dalam gedung, ucapnya sambil menggigil. Bang Dodi mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tetapi tawa mereka terhenti ketika suara berderak terdengar dari lorong. Semua mata tertuju pada pintu. Rudy berkata, "Aku akan mengecek." Dengan langkah ragu, dia berjalan menuju lorong. Bang Dodi dan Rina tetap di tempat, menunggu dengan hati berdebar. Beberapa menit kemudian, Rudy kembali dengan wajah pucat. "Tidak ada apa-apa di sana, tetapi aku merasa seolah ada yang mengawasi kita," katanya. Malam semakin larut, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Bang Dodi berusaha menjaga fokus, tetapi pikirannya mulai dipenuhi oleh bayangan sosok anak kecil di balkon. Setiap kali dia menoleh, dia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. "Mungkin kita butuh sedikit hiburan," usul Rina. Mereka pun mulai bercerita tentang pengalaman masing-masing saat bertugas di tempat lain. Namun, cerita-cerita itu tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang menggelayuti mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah jendela. Semua terdiam sejenak, lalu Rudy berdiri dan berjalan menuju jendela. "Apa itu?" tanyanya dengan nada penasaran. Saat dia mendekat, sosok kecil itu kembali muncul di balkon, lebih jelas dari sebelumnya. Dengan wajah pucat dan mata yang kosong, sosok itu menatap langsung ke arah Rudy. "Rudy, jangan dekat-dekat," teriak Bang Dodi, tetapi sudah terlambat. Rudy seolah terhipnotis dan melangkah maju. Begitu dia mencapai jendela, sosok itu menghilang dalam sekejap. Rudy terkejut dan mundur dengan cepat, tetapi kakinya tergelincir, membuatnya jatuh ke lantai dan mengalami luka di kakinya. Bang Dodi bergegas menolong Rudy, tetapi luka yang diderita cukup parah. Rina panik dan berusaha menelepon ambulans. Dalam suasana yang kacau, Bang Dodi merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Sejak saat itu, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya, dan dia mulai meragukan keputusan manajemen untuk menempatkan mereka di gedung ini. Ketika Rudy dibawa pergi, Bang Dodi dan Rina kembali ke ruang kontrol, tetapi suasana tenang yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Begitu malam beranjak, ketegangan dan rasa takut semakin merayap ke dalam diri mereka. Di saat itulah, Bang Dodi menyadari bahwa petualangan mereka baru saja dimulai, dan ancaman yang mengintai di balik dinding-dinding gedung itu lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Suara di malam hari. Malam kedua bertugas,
Bang Dodi merasa lebih waspada. Suasana di dalam gedung seakan menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Setelah insiden yang menimpa Rudy, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Dodi dan Rina berusaha untuk bersikap tenang, tetapi suara-suara aneh mulai menghantui mereka. Malam itu, mereka kembali berkumpul di ruang kontrol. Bang Dodi memperhatikan layar CCTV, memastikan semua kamera berfungsi. Namun, saat pandangannya beralih ke balkon, sosok anak kecil itu muncul lagi, berdiri di tepi balkon dengan tatapan kosong. Kali ini, sosok itu tampak lebih jelas, seolah menantang mereka untuk mendekat. "Rina, kau lihat itu?" tanya Bang Dodi, menunjuk ke arah layar. Rina mendekat dan melihat sosok tersebut. "Ya, aku melihatnya. Apa itu benar-benar ada?" Suara Rina bergetar, ketakutan menyelimuti mereka. Bang Dodi berusaha meyakinkan Rina bahwa itu mungkin hanya efek cahaya atau kesalahan kamera, tetapi hatinya meragukan. Setelah beberapa saat, Rina memutuskan untuk keluar dan melihat langsung ke balkon. Bang Dodi, meskipun ragu, mengikuti langkah Rina. Saat mereka membuka pintu menuju balkon, hawa dingin menyambut mereka, seolah ada sesuatu yang mengintimidasi dari kegelapan malam. Mereka melangkah pelan-pelan, menjulurkan kepala keluar, tetapi tidak ada sosok itu di sana. Kembali di ruang kontrol, suasana berubah semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berderak di lorong, diikuti dengan bisikan lembut yang memanggil nama Bang Dodi. "Dodi, Dodi," suara itu membangkitkan rasa takut yang mendalam. Rina menggenggam tangan Bang Dodi dengan erat. "Apa itu? Kenapa suaranya terdengar seperti memanggilmu?" Bang Dodi berusaha untuk tetap tenang, tetapi jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba mencari sumber suara, tetapi semua yang dia lihat adalah kegelapan. "Mungkin itu hanya angin," jawabnya, meskipun dia sendiri tidak yakin. Mereka berdua kembali ke ruang kontrol, tetapi ketegangan di antara mereka tak kunjung reda. Malam itu, Bang Dodi tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan suara-suara yang mendekat, semakin mengganggu pikirannya. Di tengah keheningan, dia mendengar suara ketukan lembut, seolah ada yang mengetuk pintu. Dodi dan Rina saling memandang, merasakan ketakutan yang sama. "Apa kita harus mengecek?" tanya Rina. Dengan ragu, Bang Dodi mengangguk. Mereka berdua berjalan pelan menuju pintu. Ketika Dodi membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kesunyian yang menyelimuti lorong panjang. Saat mulai menutup pintu, Dodi merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Dia melihat bayangan gelap melintas di sudut matanya. "Rina, ada sesuatu di sini," teriaknya. Mereka berdua berlari kembali ke ruang kontrol, tetapi saat mereka sampai, mereka menemukan layar CCTV berkedip dan menampilkan gambar yang tidak jelas. Bang Dodi langsung menekan tombol untuk memperbaiki layar. Namun, apa yang muncul di layar membuatnya terhenyak. Dia melihat sosok Rudy, tetapi wajahnya tampak pucat dan penuh rasa sakit, seolah meminta tolong. "Rudy," bisiknya. Hatinya bergetar. Rina melihat ke layar dan langsung terjatuh, ketakutan. Itu tidak mungkin. Dia sudah pergi. Dodi berusaha menenangkan Rina, tetapi saat dia berbalik, dia melihat sosok anak kecil itu berdiri di belakang Rina, tersenyum sinis. "Rina, belakangmu," teriaknya. Rina berbalik, tetapi sosok itu sudah menghilang. Mereka berdua terengah-engah, mencoba menenangkan diri. "Apa yang terjadi di sini, Dodi? Kenapa semua ini terjadi?" tanya Rina dengan suara bergetar. Bang Dodi merasa terjebak dalam permainan yang tidak dia mengerti. Dia mencoba mencari logika di balik semua kejadian aneh ini, tetapi semua usaha itu terasa sia-sia. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh semakin sering terdengar, seolah mengelilingi mereka. Beberapa jam berlalu, dan Dodi merasa kelelahan. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang kontrol. Saat dia terlelap, suara bisikan itu kembali. "Dodi, Dodi," dia terbangun dengan keringat dingin. Saat melihat ke sekeliling, Rina sudah tidak ada di sampingnya. Dalam kepanikan, dia berlari keluar mencari Rina. Dia berkeliling gedung,
memanggil namanya, tetapi tidak ada balasan. Hanya keheningan yang menyelimuti. Ketika Dodi memasuki satu ruangan kosong, dia mendengar suara Rina dari kejauhan, "Dodi, tolong aku." Suara itu terdengar penuh rasa sakit dan ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Bang Dodi berlari menuju suara itu. Dia menemukan Rina terjatuh di lantai, kakinya terjepit pintu yang tertutup. Dengan sekuat tenaga, Dodi membantunya berdiri. "Apa yang terjadi? Kenapa kau di sini?" tanya Dodi, napasnya terengah-engah. Aku mendengar suara. Seolah ada yang memanggilku," jawab Rina gemetar. "Aku hanya ingin mengecek." Bang Dodi merasa ketakutan melanda mereka berdua. Dia menyadari bahwa suara-suara ini bukan hanya ilusi, tetapi mungkin ada sesuatu yang jauh lebih jahat yang sedang mengawasi mereka. Malam itu, mereka berdua kembali ke ruang kontrol dengan hati yang berat. Dalam keheningan yang mencekam, mereka berusaha saling menenangkan, tetapi bayangan sosok anak kecil itu terus menghantui pikiran mereka. Bang Dodi tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa gedung ini menyimpan misteri yang belum terpecahkan, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari kegelapan yang mengintai. Dengan suasana malam yang semakin mencekam, Bang Dodi dan Rina bersiap untuk menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan di malam-malam berikutnya. Mereka berdua tahu, ancaman di gedung ini jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan, dan mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum semuanya terlambat. Teman yang hilang. Malam ketiga di gedung itu, Bang Dodi merasa semakin tertekan. Suasana semakin mencekam, dan keberanian yang dia miliki mulai memudar. Rina, yang sebelumnya tampak lebih berani, kini juga menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Setelah menyelesaikan patroli malam, mereka kembali ke ruang kontrol. Rina menatap layar CCTV dengan cemas, dan Bang Dodi merasakan ketegangan di udara. "Apa kau masih melihat sosok itu?" tanya Rina, suaranya bergetar. Bang Dodi menggelengkan kepala. "Tidak, tetapi aku merasakan kehadiran yang aneh." Selama beberapa jam, mereka berusaha menjaga pikiran tetap fokus pada pekerjaan. Namun, suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, suara keras dari arah lorong membuat mereka terlonjak. "Apa itu?" tanya Rina, ketakutan. Bang Dodi tidak menjawab. Dia merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, mereka melangkah menuju sumber suara. Di lorong yang gelap, mereka menemukan pintu salah satu ruangan terbuka lebar. Dodi mengambil napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di dalam, dia menemukan Ben, salah satu rekan penjaga, terjatuh di lantai, tampak pucat dan ketakutan. "Ben, apa yang terjadi?" tanya Dodi, berusaha membangunkan temannya. Ben membuka matanya dengan kesulitan. Aku melihat sesuatu," katanya dengan suara serak. Dia terlihat sangat ketakutan, seolah baru saja mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. "Ada sosok yang mengikuti aku." Dia terus memanggil namaku. Dodi dan Rina saling memandang, merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam ketakutan ini. Setelah membantu Ben berdiri, mereka kembali ke ruang kontrol. "Kita harus memberitahu yang lainnya," kata Dodi. Namun, saat mereka kembali, mereka menyadari bahwa satu rekan mereka, Rudy, tidak ada di tempatnya. "Di mana Rudy?" tanya Rina, panik. "Dia seharusnya di sini." Mereka mulai mencari Rudy di setiap sudut gedung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dan suasana semakin menegangkan. Saat mereka sampai di lantai paling atas, mereka mendengar suara yang tidak asing lagi, suara bisikan itu. "Rudy, Rudy," suara itu menggema di sekitar mereka, membuat seluruh tubuh mereka merinding. "Ini tidak baik, Dodi. Kita harus pergi dari sini," desak Rina. Tetapi Dodi merasa ada sesuatu yang menariknya untuk terus mencari Rudy. Dia tidak bisa membiarkan temannya hilang begitu saja. Mereka terus bergerak, mengikuti suara yang semakin jelas. Akhirnya, mereka menemukan pintu yang tertutup rapat. Dodi mendorong pintu itu dan menemukan Rudy tergeletak di lantai, wajahnya tampak sangat tidak berdaya. "Rudy,"
Teriak mereka berdua, berlari menghampirinya. Saat mereka mendekat, Rudy membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan kosong. Dia datang untukku, ucap Rudy dengan suara bergetar, seolah sedang memperingatkan mereka. Dia ingin mengganggu kita semua. Kita harus pergi sebelum terlambat. Rina berusaha membangunkan Rudy, tetapi dia tampak sangat lemah. Kita tidak bisa meninggalkannya, kata Dodi, bertekad untuk membawa Rudy kembali. Saat mereka berusaha mengangkat Rudy, suara bisikan itu semakin keras. Kau tidak bisa melarikan diri, kau sudah terjebak. Suara itu menyeramkan, membuat Dodi dan Rina merasakan ketakutan yang mendalam. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai menarik Rudy keluar dari ruangan itu. Namun, saat mereka melangkah keluar, Dodi merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan yang mencoba menarik mereka kembali. Dalam keadaan panik, mereka berlari sekuat tenaga, melintasi lorong yang gelap. Suara bisikan itu semakin mendekat, seolah mengejar mereka. Akhirnya, mereka berhasil mencapai ruang kontrol dan mengunci pintu. Dengan napas yang tersengal-sengal, mereka mencoba menenangkan diri. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Tanya Rina, masih bergetar. Dodi mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus oleh suara keras yang mengguncang pintu. Dari balik pintu, mereka mendengar suara Rudy memanggil, "Dodi, tolong aku." Suara itu penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Dodi merasa hatinya hancur, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa membuka pintu. Kita harus bertahan, kata Dodi, berusaha meyakinkan Rina. Namun, saat mereka berusaha tenang, Rina kembali melihat ke layar CCTV. Dodi, lihat, teriaknya. Mereka melihat Rudy di layar, tetapi sosoknya tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat, dan matanya kosong. Rudy berbalik dan menatap langsung ke arah kamera, seolah menginginkan bantuan, tetapi saat itu juga, sosok anak kecil muncul di sebelahnya, tersenyum sinis. Bulu kuduk Dodi berdiri. Kita harus keluar dari sini, ucapnya dengan tegas. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di gedung ini. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Dodi dan Rina memutuskan untuk meninggalkan ruang kontrol dan mencari jalan keluar. Namun, saat mereka membuka pintu, mereka menemukan lorong yang tampak berbeda, seolah-olah gedung itu telah berubah. Suasana semakin mencekam. Mereka merasakan bahwa gedung ini memiliki kekuatan tersendiri, yang membuat mereka terjebak di dalamnya. Ben yang sebelumnya tampak lebih berani kini juga mulai meragukan keberanian mereka. Apa kita benar-benar bisa keluar? Tanyanya, suaranya bergetar. Dodi menatap kedua temannya, kita harus percaya. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, dia tahu mereka harus berjuang untuk melawan kegelapan yang mengintai. Dengan tekad yang tersisa, mereka melangkah maju, berusaha menemukan jalan keluar dari teror yang menyelimuti mereka. Malam itu, mereka menyadari bahwa ancaman di gedung ini lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dan perasaan kehilangan mulai menggerogoti mereka. Dalam pencarian yang tidak ada ujungnya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan selamat dari kegelapan yang mengintai. Patah dan terjebak, malam keempat di gedung itu membawa suasana yang lebih mencekam bagi Bang Dodi, Rina, dan Ben. Setelah melewati malam-malam yang penuh dengan ketakutan dan kehilangan, mereka menyadari bahwa waktu bukanlah teman mereka. Setiap detik berlalu, ancaman yang mengintai semakin mendekat. Dengan ketegangan yang menyelimuti, mereka berusaha untuk mencari cara keluar dari gedung itu, tetapi semua usaha tampak sia-sia. Setelah berkumpul di ruang kontrol, Dodi merasakan kelelahan yang mendalam. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini, katanya kepada Rina dan Ben. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Rina mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Ben, yang terlihat lemah, berkata, aku tidak tahu apakah kita bisa menemukan jalan keluar. Setiap kali kita mencoba, kita selalu berakhir di tempat yang sama. Dengan tekad yang tersisa,
Dodi memimpin mereka untuk menjelajahi lantai yang belum mereka masuki. Mereka berusaha mencari ruangan yang mungkin memberikan jawaban atau petunjuk tentang apa yang terjadi di gedung itu. Setiap langkah terasa berat, dan udara di sekeliling mereka semakin dingin. Dodi merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat mereka memasuki salah satu ruangan kosong, Dodi melihat ke sudut yang gelap. "Kau lihat itu?" tanyanya, menunjuk ke arah bayangan yang bergerak. Rina dan Ben mengikuti arah pandangnya, tetapi bayangan itu menghilang secepat itu muncul. "Mungkin hanya imajinasiku," kata Dodi, berusaha menenangkan diri. Mereka melanjutkan pencarian, tetapi semakin jauh mereka menjelajah, semakin aneh suasana di dalam gedung. Dodi mulai merasakan tekanan di dadanya, seakan ada yang menahan napasnya. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari belakang mereka. "Apa itu?" Rina berbisik, penuh ketakutan. Mereka bertiga saling berpandangan, merasakan ketegangan yang sama. "Sepertinya kita harus kembali," kata Ben, tetapi Dodi merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk terus maju. "Tidak, kita harus tahu apa yang terjadi," jawabnya dengan penuh keyakinan. Mereka melanjutkan langkah, tetapi saat mereka mendekati ujung lorong, Dodi merasakan sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka memasuki ruangan lain, tiba-tiba pintu di belakang mereka tertutup keras. Dodi terkejut dan berbalik, tetapi tidak ada jalan keluar. "Kita terjebak," teriaknya. Rina panik, berusaha membuka pintu, tetapi tidak ada respon. "Dodi, apa yang kita lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dodi berusaha mencari jendela atau cara lain untuk keluar, tetapi semua usaha itu sia-sia. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan. "Ben, kau baik-baik saja?" tanya Dodi, melihat temannya tampak semakin lemah. Aku tidak tahu. Sepertinya ada yang tidak beres," jawab Ben dengan napas yang tersengal-sengal. Dalam suasana yang menegangkan, Dodi mendengar suara bisikan lagi. "Dodi, Dodi," suara itu datang dari sudut ruangan. Dodi berusaha mencari sumber suara, tetapi saat dia melangkah lebih dekat, kakinya tersandung sesuatu dan dia terjatuh. Dalam kegugupannya, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan. "Aduh!" teriaknya, saat dia mencoba bangkit. Ketika Dodi berusaha berdiri, dia merasakan sesuatu yang salah. Tangan kanannya terasa tidak bisa digerakkan. Saat dia menatap, dia melihat tangan itu terkulai dan tidak bisa digerakkan. "Tanganku!" Dodi teriak, penuh rasa panik. Rina dan Ben berlari menghampirinya, melihat apa yang terjadi. "Dodi, apa yang terjadi?" tanya Rina, panik. Dodi berusaha menjelaskan, tetapi dia merasa kesakitan yang luar biasa. "Kita harus keluar dari sini," Dodi berteriak, berusaha tetap tenang meskipun rasa sakit itu semakin parah. Rina dan Ben berusaha membantunya berdiri, tetapi Dodi merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia lawan. Sementara itu, suara bisikan itu semakin keras. "Kau tidak bisa melarikan diri, kau akan menjadi bagian dari kami." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat Dodi merasa terjebak dalam teror yang tak berujung. Rina berusaha membuka pintu lagi, tetapi tetap tidak bisa. "Dodi, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari jalan keluar," kata Rina dengan suara penuh ketegangan. Dodi mengangguk, berusaha menahan rasa sakitnya. Dengan bantuan Rina dan Ben, dia berusaha beranjak dari tempatnya. "Kita harus menemukan cara untuk membuka pintu ini," ujar Dodi, bertekad untuk tidak menyerah. Saat mereka mencari cara untuk membuka pintu, Dodi tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan yang menariknya ke belakang. "Apa itu?" teriaknya, panik. Rina dan Ben berusaha menahan Dodi, tetapi kekuatan itu semakin kuat. Dalam sekejap, Dodi merasa dirinya terjatuh kembali dan merasakan nyeri yang semakin menyakitkan. "Dodi!" teriak Rina, tetapi suara itu terasa jauh. Dodi merasakan pusing dan ketidakberdayaan. Dalam keadaan bingung, dia melihat sosok anak kecil itu muncul di hadapannya, tersenyum sinis.
Kau tidak bisa melarikan diri, Dodi. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Suara anak itu menggema di seluruh ruangan, dan Dodi merasa seolah seluruh dunia berputar. Dalam keadaan setengah sadar, Dodi merasakan tangan Rina dan Ben menariknya kembali. Dodi, bangun. Kita harus pergi. Rina berteriak, membangunkannya dari kebingungan. Dodi berjuang untuk membuka matanya, dan saat dia melakukannya, dia melihat Rina dan Ben berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Dodi, cepat, kita bisa melakukannya, teriak Ben. Dengan segenap tenaga, mereka berusaha mendorong pintu terbuka, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Dalam keadaan putus asa, Dodi merasakan rasa sakit yang luar biasa di tangannya. Dia harus berjuang melawan rasa sakit itu dan mencoba untuk tetap fokus. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, pintu itu terbuka. Mereka berlari keluar, tetapi saat melangkah ke lorong, Dodi menginjak sesuatu yang licin dan terjatuh lagi. Rasa sakit di tangannya semakin parah, tetapi dia tidak bisa menyerah. Rina dan Ben membantunya berdiri, tetapi saat mereka berlari, Dodi merasakan ada yang mengejar mereka. Suara bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih menakutkan. Kau tidak bisa pergi, kau adalah bagian dari kami. Dodi berusaha berlari meskipun rasa sakitnya semakin melumpuhkan. Dalam keadaan panik, mereka berlari ke arah yang tidak mereka ketahui, berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Malam itu, mereka menyadari bahwa tidak semua orang akan selamat dari kegelapan yang mengintai. Dalam ketegangan yang terus meningkat, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka terjebak dalam permainan yang tidak bisa mereka pahami. Satu-satunya harapan mereka adalah menemukan jalan keluar sebelum semua terlambat. Akhir yang menyakitkan, malam kelima terasa sangat berbeda. Bang Dodi, Rina, dan Ben merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap sudut gedung seakan dipenuhi dengan bayangan dan suara yang menakutkan. Dodi merasakan kepanikan yang merayap di dalam dirinya, semakin membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Mereka harus segera menemukan jalan keluar sebelum kegelapan itu sepenuhnya menguasai mereka. Setelah berhasil membuka pintu yang terjebak, mereka berlari melalui lorong-lorong gelap, berusaha menjauh dari suara bisikan yang semakin mendekat. "Kemana kita harus pergi?" tanya Rina, suaranya bergetar. Dodi tidak tahu jawabannya, dia hanya bisa mengikuti instingnya dan berharap mereka bisa menemukan jalan keluar. Saat berlari, Dodi merasakan sakit yang semakin mengganggu dari tangannya yang patah. Rasa sakit itu tak terbayangkan, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. "Kita harus mencari ruang menuju tangga darurat," ucap Dodi, berusaha memberikan arahan. Rina dan Ben mengangguk, meskipun wajah mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka terus berlari, tetapi saat memasuki salah satu ruangan, mereka menemukan diri mereka di tempat yang sama sekali tidak mereka kenal. Ruangan itu gelap dan dingin, dipenuhi dengan berbagai peralatan yang tampak usang. Dodi mendapati bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah ada yang mengawasi mereka. "Dodi, lihat!" Rina berteriak, menunjukkan ke arah dinding. Di sana, terdapat gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak dikenal, seolah menggambarkan ritual mistis yang pernah dilakukan di gedung ini. Dodi merasa mual melihatnya. "Ini adalah tempat ritual," ucapnya, mengingat informasi yang dia dengar sebelumnya tentang gedung ini. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali, lebih keras dan lebih menakutkan. "Kau telah datang untuk kami, kini saatnya untuk berkorban." Suara itu membuat seluruh tubuh Dodi bergetar. Dia berusaha menahan rasa takutnya dan berkata, "Kita harus pergi dari sini segera." Namun, saat mereka berbalik untuk keluar, pintu yang mereka lewati sebelumnya tiba-tiba tertutup dengan keras. "Tidak!" teriak Rina, berusaha menarik pintu, tetapi tidak bisa. Dodi merasakan ketakutan yang mendalam. "Kita terjebak lagi." Ben hampir menangis, dan Dodi berusaha menenangkannya. "Tenang, kita akan menemukan cara." Dalam kepanikan, Dodi merasakan sesuatu yang menarik di belakangnya.
Dia berbalik dan melihat sosok anak kecil itu berdiri di sudut ruangan, memandang mereka dengan tatapan kosong. "Dodi, bantu aku," suara itu bergema, membuat Dodi merasa terikat. "Apa yang kau inginkan?" Dodi berteriak, berusaha melawan rasa takut yang menggerogoti. "Bebaskan aku dari tempat ini," jawab sosok itu dengan suara halus. Dodi merasa terjebak dalam dilema. Dia tahu bahwa sosok itu adalah bagian dari kegelapan yang mengintai, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa kasihan. "Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil kami," teriaknya. Saat suasana semakin tegang, Rina dan Ben mulai merasakan efek dari tekanan yang tidak terlihat. Rina berpegangan erat pada Dodi, "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Dodi berusaha mencari jalan keluar, tetapi suasana semakin menekan. Dia merasakan ada yang menahannya, seolah ada kekuatan yang tidak kasat mata. Dalam kepanikan, Dodi berusaha membebaskan tangannya yang sakit dan mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga. "Kita harus berjuang," teriaknya, tetapi saat itu juga, bayangan gelap mulai berkumpul di sekitar mereka. "Kau tidak bisa melarikan diri, Dodi. Semua ini adalah bagian dari takdirmu," suara itu menggema, membuat Dodi merasa semakin terjebak. Ben, yang semakin lemah, mulai kehilangan harapan. "Dodi, aku tidak bisa bertahan lebih lama," ucapnya dengan suara putus asa. Dodi merasa hatinya hancur melihat temannya yang berjuang. "Kita tidak bisa menyerah." Dodi berusaha membangkitkan semangat mereka, tetapi saat dia berbalik, sosok anak kecil itu sudah berdiri lebih dekat, tersenyum sinis. "Selamat datang di rumah," ucap sosok itu, dan dalam sekejap, Dodi merasakan sesuatu yang menghimpit di dadanya. "Tidak, jangan," teriak Dodi, tetapi suara itu tidak mengindahkan. Dalam kekosongan, Dodi melihat Rina dan Ben terkulai di lantai, tidak berdaya. Dalam keadaan putus asa, Dodi berjuang melawan kegelapan yang mengelilinginya. Dia tahu bahwa dia harus melawan, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Dodi merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia pahami. Saat dia berusaha bangkit, bayangan gelap itu menghisap seluruh energinya, membuatnya merasa semakin lemah. "Dodi, selamatkan kami," suara Rina dan Ben menggema di pikirannya. Dalam satu momen, Dodi menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam siklus pengorbanan yang tidak ada habisnya. Dia merasa putus asa, tetapi di tengah kegelapan, dia menemukan keberanian untuk melawan. "Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini," teriak Dodi, mengumpulkan seluruh tenaganya untuk melawan. Dalam satu ledakan, dia merobek kegelapan yang mengepungnya dan berlari menuju sosok anak kecil itu. "Bebaskan mereka," teriaknya, dan saat itu, dia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Namun, saat dia mencapai sosok itu, semuanya terasa hancur. Dalam satu detik, kegelapan menghisap semua harapannya, dan Dodi terjatuh. Saat dia terdiam, dia mendengar suara Rina dan Ben memanggil namanya. "Dodi, tolong kami." Dalam keadaan putus asa, Dodi menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Akhirnya, Dodi terbangun di ruang kontrol, seolah semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat dia melihat ke cermin, dia melihat sosok anak kecil itu di belakangnya, tersenyum sinis. Semua yang telah terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih menyeramkan. Kenyataan bahwa dia kini terperangkap dalam permainan yang sama membuat hatinya hancur, meninggalkan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Dodi mengerti bahwa tidak ada jalan keluar. Dia telah menjadi bagian dari kegelapan yang mengintai di gedung itu, dan takdirnya kini terikat pada sosok yang selalu menunggu untuk mengambil jiwa-jiwa yang tersesat. Saat dia menatap bayangan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Kegelapan itu telah memanggil, dan kali ini, dia tidak bisa melarikan diri.